Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita kembali ke perkuliahan farmasi fisik. Nah, materi kali ini adalah materi terakhir sebelum nanti kalian akan UAS, yaitu tentang stabilitas dan juga kinetika reaksi. Ya, stabilitas. Definisi dari stabilitas yaitu kemampuan suatu produk untuk mempertahankan sifat dan karakteristiknya agar sama dengan yang dimiliki pada saat produk tersebut dibuat. Sama itu berarti meliputi identitas, kualitas, dan juga kemurniannya ya. Dalam batasan yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan. Nah, batasan itu dinamakan shelf life. Ini sudah sempat kita bahas juga ya di praktikum, apa itu definisi dari stabilitas. Dimulai dari awal pembuatan, distribusi, sampai diterima ke pasien, stabilitas dari obat itu harus selalu diperhatikan. Di kualitasnya harus tetap sama terus. Nah, tujuan kita menguji stabilitas yaitu untuk menjamin kualitas produk yang telah diluluskan dan beredar di pasaran. Sehingga dapat ditetapkan tanggal kadaluarsa yang sebenarnya dan mengetahui pengaruh faktor lingkungan seperti suhu dan kelembapan. Apakah suhu dan kelembapan itu mempengaruhi terhadap parameter stabilitas seperti kadar air, pH, dan lain-lain sebagainya. Untuk uji stabilitas sendiri, biasanya alat yang digunakan yaitu climatic chamber seperti ini ya. Jadi kalau kecil seperti ini, climatic chamber. Kalau yang ukurannya lebih besar, namanya climatic room. Jadi sediaan yang ingin diuji stabilitasnya bisa disimpan ke alat ini. Ya, alat climatic chamber ataupun climatic room. Sama ya, ini hanya beda ukurannya saja. Nah, stabilitas itu kan berhubungan dengan kualitas ya. Jadi stabilitas itu simbol kualitas yang penting untuk produk, obat, dan juga kosmetik. Jadi dia dikatakan stabil otomatis jika kualitasnya itu masih memenuhi persyaratan. Jadi antara stabilitas dan kualitas itu sangat berpengaruh. Nah, obat dapat mengalami penguraian atau degradasi ini akibat beberapa faktor, seperti faktor kimia, fisika, dan juga mikrobiologi yang dapat berakibat pada kualitasnya, lalu efektivitas. Efektivitas ini berarti apabila sediaan atau obat tersebut tidak stabil. Nah, tidak stabil nanti kan bisa menurunkan konsentrasi obatnya ya, kadar obatnya berkurang, sehingga dosis tidak tepat. Kalau dosis tidak tepat, nanti efeknya juga akan berkurang. Efek obat tersebut ketika diminum juga akan berkurang. Jadi stabilitas itu berpengaruh terhadap efektivitas. Lalu keamanan yang ketiga. Keamanan ini berarti hubungannya apabila obat terurai menjadi metabolit atau produk peruraian tertentu. Nah, itu bisa menghasilkan produk metabolit yang toksik atau beracun ya, sehingga tidak aman saat dikonsumsi oleh pasien. Lalu jenis stabilitas. Jenis stabilitas itu ada 5 macam ya. Jadi yang pertama stabilitas kimia. Stabilitas kimia ini kemampuan suatu obat untuk mempertahankan potensi dalam batas waktu yang ditentukan. Jadi mempertahankan efek obatnya itu ya dalam batas waktu yang ditentukan. Jadi kadarnya biasanya rentangnya itu 90 sampai 110% kadarnya. Kadar obat yang dikatakan masih stabil. Lalu stabilitas fisika. Kalau stabilitas fisika itu meliputi penampilan, ya. Jadi kestabilan meliputi penampilan obat, warna, bau, keseragaman, disolusi, disintegrasi, kekerasan, dan lain sebagainya. Kalau stabilitas mikrobiologi, ini berarti hubungannya dengan mikroba gitu ya. Jadi kemampuan mempertahankan sterilitas atau konsistensi terhadap pertumbuhan mikroorganisme sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Sehingga kita perlu menambahkan pengawet atau zat antimikroba supaya stabilitas terhadap mikrobanya itu tetap terjaga, sehingga dapat mempertahankan efektivitas sediaan dalam batas waktu yang ditentukan. Tuh, untuk yang stabilitas mikrobiologi. Selanjutnya yaitu stabilitas terapi.
Stabilitas terapi berarti kemampuan sediaan untuk memberikan efek terapi selama masa gunanya sesuai dengan persyaratan. Di stabilitas terapi ini berhubungan dengan efek farmakologi ketika kita meminum obat tersebut, apakah masih berefek atau tidak. Lalu stabilitas toksikologi. Stabilitas toksikologi itu berarti kemampuan untuk tidak menunjukkan peningkatan toksisitas selama masa gunanya, sehingga tetap aman. Contohnya, yaitu terbentuk senyawa epi dan anhidro dalam suspensi tetrasiklin. Disyaratkan pada sediaan itu agar tidak menghasilkan sediaan yang toksik gitu ya. Jadi supaya tetap aman. Itu macam-macam jenis stabilitas. Nah, stabilitas kimia itu ada beberapa degradasi atau peruraian secara kimia dalam stabilitas kimia sendiri. Penyebabnya macam-macam. Ada hidrolisis, ada oksidasi, dekarboksilasi, rasemasi, epimerasi, dan dehidratasi. Kalau hidrolisis ini kalian sudah mengetahui ya, bahan aktif apa contohnya yang mudah mengalami hidrolisis. Ini yang kalian teliti, kalian hitung pada saat uji stabilitas di praktikum, yaitu asam asetil salisilat atau aspirin ya yang mengalami hidrolisis. Apa itu hidrolisis? Hidrolisis itu berasal dari hidro dan lisis. Kalau hidro itu air, lisis itu penguraian. Jadi hidrolisis itu reaksi penguraian dalam air yang dapat dikatalisis oleh ion hidrogen atau asamnya dan ion hidroksil, OH- ya, H+ atau OH-nya, asam sama basa. Hidrolisis adalah terurainya garam dalam air yang menghasilkan asam atau basa tadi. Nah, obat yang mengandung fungsi ester, amida, laktam itu rentan mengalami hidrolisis. Contohnya yaitu etil asetat, prokainamid, dan aspirin. Nah, cara menekan hidrolisis yaitu dengan menyesuaikan pH larutan supaya tidak bereaksi, jadi pH-nya disesuaikan. Atau dengan menekan kelarutan obat. Atau menghilangkan airnya, menghilangkan air jadi kita bisa menghindari reaksi dengan air kan. Contohnya kita buat reaksi sediaan dry syrup atau dibentuk tablet. Ada lagi dengan solubilisasi misel dengan surfaktan, jadi ditambah surfaktan atau pelarutnya yang digunakan itu non air seperti alkohol. Dan juga mengontrol kadar airnya, jumlah airnya harus dikontrol. Lalu yang mempengaruhi reaksi hidrolisis yaitu pH larutan dapar, suhu, dan juga pelarut air. Ini ada 4 hal yang mempengaruhi reaksi hidrolisis. Ini contohnya reaksi hidrolisis ya, antara aspirin dengan air, kemudian reaksi menjadi asam salisilat dan juga asam asetat. Selain hidrolisis, ada degradasi kimia yang namanya oksidasi. Dari istilahnya oksidasi berarti reaksi dengan oksigen. Jadi reaksi antara suatu zat dengan oksigen yang menyebabkan lepasnya suatu elektron dari molekul atau lepasnya hidrogen. Lepasnya hidrogen ini berarti penghilangan atau hilangnya hidrogen kan, jadi dehidrogenasi. Contoh obat yang mudah mengalami oksidasi ini yaitu vitamin C ya. Kita sering mendengar ya, vitamin C mudah sekali mengalami oksidasi. Atau vitamin D, vitamin E, dan lain-lainnya. Cara mengatasi oksidasi ini macam-macam. Yang pertama, hidrogenasi hasil reaksi. Jadi hasil reaksinya tadi kan hidrogennya hilang atau terlepas, yang namanya dehidrogenasi. Jadi kita bisa melakukan hidrogenasi lagi dari hasil reaksinya itu. Lalu mengganti udara dalam wadah dengan gas inert supaya dia tidak bereaksi dengan O2, jadi diganti dengan gas inert. Penambahan antioksidan, contohnya natrium metabisulfit, menghindari cahaya, menyimpan pada suhu rendah, dan pelarut yang dipilih itu bebas dari logam. Itu cara mengatasi. Lalu ada lagi dekarboksilasi dan dehidratasi.
Kalau dekarboksilasi berarti hilangnya gugus karboksil. Kalau D ini berarti hilang ya, menghilangnya atau hilangnya. Karboksilasi berarti ya gugus karboksil dan melepaskan karbon dioksida. Contohnya dekarboksilasi histidin menjadi histamin. Kalau dehidratasi berarti lepasnya air ya. Hidratasi berarti dari hidrogen, dari hidrat itu air. Jadi proses atau reaksi yang melibatkan pelepasan air dari molekul yang bereaksi. Contohnya alkohol menjadi eter, itu dehidratasi. Selain degradasi secara kimia, obat juga bisa mengalami degradasi secara fisika. Kalau fisika itu berarti kita lebih bisa dilihat oleh mata gitu ya. Misalnya perubahan warna seperti itu termasuk degradasi fisika. Atau perubahan bentuk kristal. Kalau perubahan bentuk kristal tidak bisa dilihat secara langsung, tetapi tetap dikatakan degradasi fisika. Pemudaran warna atau timbul warna pada sediaan tablet, pecahnya emulsi, penurunan atau peningkatan laju disolusi dan disintegrasi, timbulnya endapan pada sediaan cair. Nah, uji stabilitas itu ada dua macam. Yang pertama real time. Real time itu berarti jangka panjang. Jadi pada uji stabilitas secara real time kita membutuhkan waktu yang lebih lama. Pengujian dilakukan untuk waktu panjang sehingga memungkinkan terjadinya perubahan produk dalam jumlah cukup bermakna sesuai rekomendasi kondisi penyimpanan. Jadi sediaan itu dibiarkan ya pada kondisi suhu dan kelembapan normal, dibiarkan saja selama jangka waktu yang panjang. Kemudian setelah itu kita uji stabilitasnya, misal dalam jangka waktu 5 tahun gitu. Dibiarkan saja kemudian diuji stabilitasnya. Fisika, mikrobiologi, kimia diuji. Itu yang stabilitas real time. Kalau yang accelerated stability testing ini dia dipercepat. Dipercepat dengan apa? Dipercepat biasanya itu kita dengan memberikan suatu gaya itu bisa dari suhu ya, suhunya ditingkatkan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui lebih cepat dalam batas mana sediaan tersebut bisa stabilannya itu bisa berkurang seperti itu. Jadi pengujiannya dilakukan dengan menyimpan produk di bawah kondisi yang dapat mempercepat penguraian. Jadi memang kita sengaja untuk melakukan penguraian supaya kita tahu batas waktunya itu berapa lama sediaan tersebut bisa stabil. Umumnya dengan cara peningkatan suhu. Lalu kondisi penyimpanan. Kondisi penyimpanan ini rancangan uji stabilitas dibuat dengan memperhitungkan tempat tujuan pemasaran dan kondisi iklim daerah produk tersebut akan digunakan. Nah, kategori zona iklim ini macam-macam ya. Jadi setiap negara itu memiliki kategori yang berbeda-beda. Ada zona 1, ada zona 2, zona 3, dan zona 4. Zona 1 ini termasuk sedang. Ya, karena kan negara itu ada yang iklimnya tropis, subtropis, dingin, ya, panas, seperti itu. Sehingga kondisi penyimpanannya pun juga berbeda, tergantung dari zona dari negara tersebut. Ada 4 zona. Nah, zona untuk negara Indonesia itu masuk ke zona 4. Zona 4 itu berarti dia termasuk yang panas dan juga lembab. Jadi suhunya itu tinggi, kelembapannya juga tinggi. Ini Afrika Tengah, Indonesia, dan Filipina. Nah, kondisi penyimpanannya untuk penyimpanan normal itu yaitu suhunya 30 derajat Celcius dan kelembapannya 75% relative humidity. Ya, masuk ke zona 4 untuk Indonesia ya, bersama Afrika Tengah dan Filipina. Nah, ini contoh untuk uji stabilitas, ya, menurut CPOP. Apabila jangka lama atau real time, suhunya disesuaikan dengan suhu normal ya, jadi 30 derajat, kelembapannya 75%. Lalu kita uji, kita biarkan dalam jangka waktu tertentu, interval waktu tertentu. Ini keterangannya apabila sampai 24 bulan atau 2 tahun,
pengujian secara fisika, kimia, mikrobiologi itu memenuhi persyaratan, itu bisa diteruskan. Teruskan lagi sampai 36 bulan. Apabila masih bisa memenuhi syarat, ya secara fisika, kimia, dan mikrobiologi, terus diteruskan sampai 48 bulan, dan maksimalnya 60 bulan. Ya, 60 bulan ini berarti maksimal 5 tahun. Jadi kita tahu, oh sediaan ini bisa stabil dalam jangka waktu 5 tahun. Jadi benar-benar dihitung selama 5 tahun. Kalau dipercepat, kita bisa mendapatkan data disabilitas itu otomatis lebih cepat ya. Sehingga suhunya kita tingkatkan, jadi 40 derajat. Kelembapan ya tetap 75%. Nah, ini dalam jangka waktu 3 bulan, jangka waktu 3 bulan ini kita sudah bisa mendapatkan data uji stabilitas yang dipercepat. Untuk yang 6 bulan sampai 12 bulan, ini hanya berlaku untuk senyawa kimia baru atau bahan baku obat. Untuk bahan baku obat atau senyawa kimia baru saja. Tapi apabila obatnya sudah pernah dibuat, gitu ya, itu hanya sampai 3 bulan saja. Sedangkan ini untuk kondisi penyimpanan yang memerlukan kondisi yang lebih dingin ya, suhunya lebih rendah. Disimpan di refrigerated storage, ini suhunya 2-8 derajat Celcius. Ya. Untuk real time, kondisi penyimpanannya jangka panjang itu 5 derajat, sedangkan accelerated tadi kan dinaikkan ya, suhunya jadi 25 derajat Celcius. Plus minus 2 derajat, yang ini plus minus 3 derajat. Nah, untuk apa sih kita melakukan uji stabilitas? Data stabilitas itu nanti sangat berguna. Apa saja? Yang pertama, untuk pemilihan bahan tambahan dapat ditentukan dengan cepat. Apabila kita sudah memformulasikan suatu obat, kemudian ternyata dia tidak stabil, kan kita bisa mengganti bahan tambahan dengan bahan tambahan yang lain ya. Mungkin apabila ketidakstabilannya itu berasal dari bahan tambahan. Jadi kita bisa memilih bahan tambahan dengan cepat. Stabilitas sediaan dapat dievaluasi terlebih dahulu sebelum diedarkan, karena kita sudah memiliki data stabilitas. Jangka waktu pemasaran dapat diperhitungkan. Kita tahu selama 5 tahun ini sudah tidak stabil lagi, sehingga tidak boleh dipasarkan. Nah, itu fungsinya data stabilitas. Kondisi dan persyaratan penyimpanan dapat ditentukan dengan mudah. Di kondisi penyimpanan pada kemasan sediaan, nah itu kan juga berasal dari uji stabilitas ya. Misal disimpan pada suhu ruangan seperti itu. Nah, apakah benar dalam suhu ruangan itu bisa stabil? Nah, itu kan ujinya dari uji stabilitas. Perhitungan konsentrasi yang dilebihkan pada formulasi dapat dilakukan pada jangka waktu penyimpanan tertentu. Nah, kenapa dilebihkan? Karena biasanya pada penyimpanan jangka waktu panjang, kadar obat itu bisa turun. Nah, apabila turun, nanti kan takutnya efek obatnya tidak akan sesuai dengan yang diinginkan, sehingga kadar obat itu bisa ditambahkan, bisa dilebihkan, supaya tetap potensial. Lalu dapat digunakan untuk memperbaiki formulasi obat. Jadi kita bisa mengganti formulasi obat apabila ada yang tidak stabil gitu ya dalam formulanya. Lalu dari data stabilitas itu kita bisa menentukan expired date dan juga shelf life-nya. Apa itu expired date? Expired date itu adalah waktu yang tertera pada kemasan yang menunjukkan batas waktu diperbolehkannya obat tersebut dikonsumsi karena diharapkan masih memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Jadi yang ada di kemasan itu ED namanya. Kalau shelf life itu waktu simpan. Jadi periode penggunaan dan penyimpanan waktu di mana suatu produk tetap memenuhi spesifikasinya jika disimpan dalam wadah yang sesuai dengan kondisi penjualan di pasar. Shelf life ini biasanya dinyatakan dengan T90. Nah, jadi dari shelf life ini kita nanti bisa menentukan expired date-nya mau berapa tahun. Seperti itu. Oke, stabilitas sudah selesai, lalu kita lanjut ke kinetika reaksi.
kinetika reaksi ini berarti kita berhubungan dengan kecepatan atau laju reaksi ya. Jadi di sini kita nanti akan menghitung T90 atau T setengah ya. Nanti supaya kita bisa mendapatkan data atau nilai expired date. Tuh. Nah, proses peruraian obat yang menyebabkan hilangnya khasiat obat sangat erat hubungannya dengan proses laju reaksi. Laju atau kecepatan reaksi ini dinyatakan sebagai turunan atau diferensial dari kadar dan juga T waktu. Jadi plus minus ini maksudnya terjadi penambahan atau pengurangan konsentrasi C dalam selang waktu tertentu. Misalnya ini ya ada suatu reaksi kimia antara CH3COH asam asetat dan juga C2H5OH etanol. Nah, ini menghasilkan etil asetat dan juga H2O. Kecepatan reaksi ke kanan ini ditentukan dengan pengukuran konsentrasi asam asetat dan juga etanol. Gitu. Kecepatan reaksi ini juga kalian sudah menghitung ya sebelum di praktikum. Untuk menghitungkannya ya kan kita harus mengetahui kadarnya. Kadar yang bereaksi berapa seperti itu. Nah, menurut hukum aksi massa, kecepatan suatu reaksi kimia ini sebanding dengan hasil kali dari konsentrasi molar reaktan yang masing-masing dipangkatkan dengan angka yang menunjukkan jumlah molekul dari zat-zat yang ikut serta dalam reaksi. Lihat aja di sini ya, gampangnya ini kan ada suatu reaksi kimia antara A dengan B. Senyawa A ini memiliki koefisien reaksi dalam bentuk angka, biasanya 2 atau 3 yang ada di depannya senyawa. Nah, ini A kecil, sedangkan ini B besar, ini senyawa lain, dan B kecil ini adalah koefisien reaksinya dalam bentuk angka. Nah, kecepatan reaksi itu bisa dihitung dari mana? Dari ini tadi. Konsentrasi molar dipangkatkan dengan angka. Angkanya yang ini. Jadi, A besar dipangkatkan dengan A kecil, hasil dari koefisien reaksi. Dikali B besar dipangkatkan dengan B kecil ini. Dan dikali juga dengan konstanta kecepatan. Nanti bisa menghasilkan kecepatan reaksi. Lalu kecepatan laju reaksi. Ini apabila kadar awal reaktan itu sama dengan A, nah, jumlah yang terurai pada waktu T itu adalah X. Ya. Seperti yang kemarin, kadar awalnya berapa ppm, kemudian yang bereaksi berapa ppm. Nah, jumlah yang tertinggal itu berarti A minus X gitu ya. Jadi jumlah yang sisa pada waktu tertentu itu adalah A minus X. Lalu ada order reaksi ya. Order reaksi kalian tahu ada order reaksi 0, 1, dan 2. Nah, itu apa sih order reaksi? Berdasarkan hukum aksi massa, suatu garis lurus didapat bila kecepatan reaksi diplot sebagai fungsi dari konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan bilangan tertentu yang sebelumnya tadi. Jadi dibuat grafik gitu ya, diplotkan antara konsentrasi yang dipangkatkan dengan koefisiennya. Order reaksi, penentuan order reaksi ini nanti digunakan untuk apa? Untuk menghitung T setengah atau waktu paruh dan juga shelf life-nya. Kalau T setengah berarti waktu yang dibutuhkan untuk senyawa itu berkurang menjadi setengahnya, ya, setengah dari mula-mula itu T setengah. Kalau T90 atau shelf life berarti waktu yang diperlukan reaktan untuk mengalami dekomposisi sehingga sisanya itu 90%. Kalau T setengah itu sisanya kan 50%, kalau T90 ya 90%. Nih. Ini order reaksi ya. Order reaksi seperti apa? Kalian bisa baca. Nah, cara menentukan order reaksi itu ada 3. Yang pertama dengan metode substitusi. Metode substitusi ini data disubstitusikan pada rumus hasil integrasi. Bila harga K yang diperoleh konstan, maka order reaksi adalah rumus tersebut. Lalu yang kedua adalah metode grafik. Metode grafik ini yang sudah kalian
coba kemarin jadi membuat atau memplotkan ke dalam bentuk grafik. Apabila kadar diplotkan terhadap T, ya kadar sumbu Y, T-nya sumbu X, diplotkan kemudian hasil garisnya seperti ini, naik ke atas, berarti dia mengikuti orde 0. Slope-nya sama dengan K. Apabila sumbu X-nya waktu, kemudian sumbu Y-nya log A-min X, jadi log kadar sisa, dan grafiknya menunjukkan garis yang turun ke bawah, jadi dia orde 1 atau orde pertama. Dan yang ketiga, bila sumbu Y-nya ini adalah 1 per kadar sisa atau A-min X, sumbu Y-nya waktu, kemudian grafiknya naik ke atas, maka dia termasuk orde kedua. Jadi kita membuktikannya itu dengan menggambar grafiknya seperti apa. Cara yang ketiga untuk menentukan orde reaksi itu yaitu dengan metode waktu paruh. Jadi untuk menghitungnya kita butuh waktu paruhnya, log T setengah. Kemudian kita hitung slope-nya. Jika slope-nya sama dengan 1, berarti dia orde 0. Jika slope-nya 0, berarti dia orde 1. Jika slope-nya minus 1, berarti dia orde 2. Dan yang sering digunakan itu memang metode grafik ya. Tinggal kita gambar gitu aja grafiknya. Lebih mudah. Oke, untuk reaksi orde 0, 1, dan lainnya seperti apa nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya, karena ini PPT-nya terlalu panjang, banyak, jadi saya bagi menjadi 2 bagian. Sampai sini untuk yang bagian pertama. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.